Oke, kita lanjut pembelajarannya. Saya record. Nah, sampai di sini. Di bagian sini, semuanya sudah pada lihat tidak? Sudah pada lihat ya? Atau bagaimana nih? Yang share screen semuanya sudah pada nampak atau belum nih? Ayo, kasih dulu tanggapan sama biar saya tahu. Oke, udah ya. Nah, kita terakhir itu sampai di bagian rebooting. Kita terakhir itu sampai di bagian rebooting, artinya mengulang sistem kembali ke awal. Rebooting mengalami kesamaan, memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, hard booting. Yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Mungkin ya, terakhir sampai di sini pembahasan kita. Nah, kita lanjut masuk ke topik kita, yaitu jenis-jenis sistem operasi. Saat ini, ada jenis sistem operasi yang dirancang dan diperuntukkan untuk keperluan desktop, mau itu mobile phone seperti tablet dan smartphone. Nah, di kemarin kita sudah membahasnya, contoh-contohnya itu. Untuk sistem operasi desktop itu, ada Microsoft DOS, ada Windows, ada Mac OS, ada Linux, dan ada Unix. Untuk mobile, ada Android, ada iOS, Symbian, Windows Phone, BlackBerry OS. Nah, dari sistem operasi desktop ini, dari kelima ini, yang paling sering dipakai itu yang mana nih? Ayo, yang tahu. Sistem Windows. Oke. Apalagi Windows, kemudian Android. sistem operasi desktop, sorry. Yang di bagian ini, dari kelima ini yang paling sering dipakai itu yang mana? Windows sama Microsoft DOS. Windows sama Microsoft DOS. Oke. Yang lain bagaimana? Linux juga, Sir. Yang paling sering dipakai itu adalah, nah, kalau yang paling sering dipakai itu adalah Windows 1, yang kedua Mac OS, sama Linux. Oke, sorry, Mac OS ini saya rasa punyanya Apple atau enggak ya? Saya lupa juga. Pokoknya yang paling sering dipakai itu yang dua ini ya, Windows sama Linux. Nah, yang kedua ini yang paling sering dipakai, Windows sama Linux. Mereka ini berdua saling bersaing, tetapi sama-sama mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, kita lanjut bahas ya. Kita bahas dulu sistem operasi desktop ini, mobile kita nggak usah bahas. Yang kita bahas di mobile itu hanya Android saja. Oke, nah kalau iOS ini untuk apa nih? Sistem operasi dari mana nih? Kalau iOS? iOS. iPhone, Sir. iPhone, Sir. Benar ya, dari iPhone. Nah, kita lanjut. Apple. Di sini ada yang memakai iPhone tidak? Atau Apple? Ada? Rata-rata di sini kita pakai Android ya. Jadi kita bahasnya Android aja. Nah, untuk yang keempat ini Saya nanti pakai iPhone. gimana? Ada yang pakai? Saya. Oke, Jeffrey Makaya. Oke, nanti yang kita bahas untuk sistem operasi mobile hanya Android saja. Nah, nanti kalau di minggu depan kalau bisa nanti saya tambahin ya bagian iOS ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama sistem operasi desktop. Yang pertama tadi ada MS-DOS atau Microsoft DOS. Merupakan generasi pertama sistem operasi besutan Microsoft. Maksudnya besutan itu adalah buatan Microsoft. Nah, jadi sistem operasi pertama itu adalah si Microsoft DOS. User interface dari sistem operasi ini masih berupa tulisan yang sering disebut sebagai karakter user interface, tanpa adanya gambar yang sekarang dikenal dengan istilah command prompt. Nah, jadi inilah yang pertama kali diciptakan sebelum adanya seperti sekarang, Windows berapa terakhir yang ada sekarang. Nah, ini adalah abangannya. Mereka ini adalah leluhurnya. Ini adalah yang pertama kali diciptakan. Nah, mulai dari ini yang pertama kali sampai sekarang, muncul yang namanya Windows keberapa.
sekarang ada Windows berapa nih? 10. 10. Nah, 10. untuk sekarang yang di pasaran itu adalah Windows 10, tetapi baru keluar beberapa bulan yang lalu ada Windows 11. Nah, jadi kalau misalnya dari Windows 10, Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7. Nah, inilah yang pertama kali. Kalau kita lihat tadi katanya dia hanya berupa tulisan. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau misalnya teknologi itu semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin bagus. Tidak ada teknologi yang semakin lama semakin menyusut atau menurun. Benar tidak? Apakah ada nih teknologi yang semakin lama malah semakin jelek? Ada nggak? Nggak ada ya. Tidak ada teknologi yang semakin lama semakin jelek. Yang ada semakin lama semakin berkembang. Contohnya itu dari smartphone, atau dari laptop, komputer, atau televisi. Dari yang kita lihat perkembangan itu semakin lama semakin besar. Oke, Safir, katanya ada perkembangan teknologi semakin lama semakin jelek. Apa nih? Ya, coba sebutin nih. Saya rasa tidak ada ya. Yang kayak enggak, contohnya kayak mesin atau handphone yang udah lama nggak dipakai gitulah, Nokia. Oke, nah itu mereka bukan perkembangannya bukan semakin maju, tetapi tidak dapat bersaing dengan handphone yang lain. Nah, teknologi mereka itu sangat bagus, tetapi tidak dapat bersaing dengan yang lain. Mereka selalu berada di zona nyaman. Nah, waktu kemarin, kalau misalnya nih, di zaman saya kemarin, sempat ada namanya handphone BlackBerry. Saya sempat megang itu. Nah, bahkan BlackBerry ini, mereka lah yang paling pertama, yang paling bagus sampai saat itu. Nah, mereka selalu berada di zona nyaman. Mereka tidak mau membuat seperti sekarang yang ada namanya touchscreen. Oke. Dulu Nokia jenis apa, Sir? Nah, maksudnya gimana nih? Nokia kan ada banyak jenis nih, Sir. Kemarin kalau handphone Nokia, yang dipakai yang handphone tinut-tinutnya aja nih. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Nah, jadi sistem operasi desktop yang pertama itu adalah MS-DOS. Inilah yang paling pertama kali diciptakan. Setelah ini, muncullah yang namanya Windows, dari Windows 7, 8, 10, dan 11. Nah, jadi dari yang pertama kali, mereka hanya berupa tulisan seperti begini. Hanya berupa karakter. Jadi misalnya ketika kita ingin membuat yang namanya folder, ketika kita ingin membuat folder baru, kita harus mengetiknya dulu. Seperti begini, barulah tercipta yang namanya folder. Nah, kalau di zaman sekarang, siapa di sini yang kalau nge-zoom pakai komputer atau laptop? Ada tidak yang nge-zoom sekarang pakai komputer atau laptop? Oke, ada 2 orang, 3 orang yang angkat tangan. Nah, kalau di zaman sekarang, untuk membuat folder baru itu bagaimana caranya? Tahu tidak yang mana folder, yang mana file? Tahu, Sir. Yang mana? Yang mana folder, mana file? Kalau kita tahu, folder itu yang selalu berwarna kuning. Benar ya, folder itu yang selalu berwarna kuning, dan file itu yang berarti filenya atau dokumennya. Nah, kalau folder itu di zaman si Microsoft DOS ini, mereka untuk membuat mesti menggunakan yang namanya tulisan atau harus mengetiknya terlebih dahulu. Nah, untuk ini kita prakteknya kita lewati dulu, dan mungkin nggak kita bahas ya. Ini memang sampai sekarang, command prompt ini masih ada di dalam komputer. Itu yang biasa disebutnya itu adalah CMD, command prompt. Nah, ini masih ada di dalam komputer di zaman sekarang. Tetapi masih diperlukan untuk keadaan tertentu saja. Nah, untuk di bagian Microsoft DOS ini, apakah ada yang mau ditanya? Tidak. Tidak ada ya. Besutan itu apa, Sir? Nah, ini besutan ini tadi sudah bilang, besutan itu artinya adalah buatan Microsoft.
Nah, jadi ini adalah tetuanya, ini adalah leluhurnya. Dari sinilah duluan, maka terciptalah yang namanya sampai sekarang Windows 10 atau Windows 11. Nah, kemudian setelah kita masuk di CMD, kita lanjut yang kedua. Nah, adalah Windows. Operasi sistem Windows adalah penerus dari Microsoft DOS. Nah, ini saya sudah bilang ya, penerus berarti ini adalah yang pertama. Kemudian sekarang yang kita tahu itu adalah Microsoft Windows dengan tampilan yang sudah memiliki gambar atau GUI, Graphic User Interface. Dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Nah, saya mau bertanya, untuk membuka suatu aplikasi di dalam Windows 10 itu bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan ketika ingin membuka aplikasi di dalam komputer? Apakah sampai sekarang ada teknologi ketika misalnya contoh kita ingin bermain game di dalam komputer, kita tinggal ngomong aja, "Hey komputer, buka game ini," maka dia akan terbuka. Apakah teknologi seperti itu masih ada tidak sampai sekarang? Apakah ada atau tidak? Sir. Gimana? Google Assistant. Google Assistant. Nah, kalau untuk Google Assistant itu bukan semua dia hanya yang terhubung kepada si Google-nya. Nah, kalau misalnya untuk membuka suatu aplikasi di zaman sekarang, kita tinggal mengklik saja. Kita contohnya ingin bermain game poker ini. Kita ingin bermain kartu, kita untuk bermainnya hanya tinggal untuk mengklik 2 kali saja untuk membuat gamenya jalan. Nah, kalau di zaman si Microsoft DOS kemarin, ini kita harus mengetiknya terlebih dahulu, baru ingin membukanya. Nah, itu terlalu ribet ya, contohnya seperti begitu ya. Kita apa-apa harus mengetiknya terlebih dahulu, untuk membukanya. Sedangkan di zaman sekarang, sudah ada yang namanya grafik, atau ada icon-icon si gambarnya. Nah, dari icon itu kita bisa mengklik, setelah kita klik, barulah dia bisa terbuka. Nah, jika bertanya dari yang hadir saat ini ada 35, yang hadir saat ini ada 35, bertanya seperti begini. Untuk aplikasi penjualan atau pembelian yang berwarna orange itu apa namanya? Aplikasi beli online yang berwarna hijau, apa namanya? Oke, Tokopedia, Sir. warna hijau Tokopedia, kalau orange Shopee, kalau merah apa? Kalau merah ada Bukalapak, ada JDID, benar ya? Kalau biru itu ada OLX. Nah, jadi begitu, sebegitu pentingnya sebuah grafik atau sebuah icon atau sebuah gambar di dalam sebuah logo. Karena adanya grafik, karena udah ada yang namanya gambar, itu jauh lebih mudah dan jauh lebih untuk kita ingatkan. Nah, makanya kenapa kalau misalnya itu pernah sempat viral, lambang Xiaomi itu misalnya kan Mi, itu untuk mengubahnya aja butuh miliaran rupiah. Nah, itu biar apa bisa diubah-ubah supaya orang yang menggunakannya atau orang yang ingin tahu itu lebih mudah diingat. Lebih mudah untuk diingat. Seperti tadi kita udah tahu, kalau warna orange untuk jual beli itu ada si Shopee. Kalau hijau adalah Tokopedia. Nah, yang terakhir, kalau WhatsApp, bagaimana gambar atau ikonnya? Ayo, kalau WhatsApp di sini semuanya pakai Gambar WhatsApp. telepon warna hijau. Oke. Ada gambar telepon dan berwarna hijau. Nah, jadi dari sini kita udah tahu kalau yang namanya icon atau gambar itu sangat penting. Dan itu bisa memicu seseorang untuk mengingatnya. Benar tidak? Benar, Sir. Benar ya? Nah, jadi sampai di sini untuk di bagian Windows sama Microsoft DOS ini, apakah ada yang mau ditanyain tidak?
Gimana? Ada? Tidak ada ya? Nah, jika tidak ada, kita lanjut pembelajarannya. Yaitu kita masuk ke bagian macOS. Nah, ini tadi sudah bilang ya, macOS itu adalah buatan dari Apple. Buatan dari Apple adalah, ayo coba satu orang dulu dibaca ya, sampai serak suaranya nih. Ayo nih, Eldrick, coba dibaca Eldrick, katanya Eldrick memakai macOS nih. Mana nih? Ya, Sir. Oke, coba dibaca dulu, Eldrick. Jika macOS Macintosh. Mac adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek bernama Lisa yang tidak lain adalah nama putri kandung pendiri Apple, Steve Jobs. macOS memiliki kestabilan yang lebih baik, tidak mudah diserang virus, dan memiliki keamanan yang tinggi. Oke, nah thank you. Sampai di situ dulu, Eldrick. Nah, saya mau bertanya nih. Kalau kita sering banget mendengar apa arti eksklusif? Apa arti eksklusif di dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Eksklusif. Apa arti eksklusif? Mewah. Oke. Nah, eksklusif itu bisa mewah. Kemudian ada apa lagi? Khusus. Nah, yang terakhir. Ada mewah, ada khusus. Yang terakhir ada apa? Ayo, satu lagi. Itu kalau yang disebut juga sebagai Terbatas. nah, benar ya. Yang terakhir itu adalah terbatas. Dari sini kita tahu tadi ada mewah, ada khusus, dan terbatas atau limited edition. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa si macOS ini harganya lebih mahal. Nah, saya mau bertanya, produk macOS ini adalah Apple, benar ya? Adalah Apple. Apakah si produk macOS ini, sistem operasi macOS ini, ada di laptop-laptop lain? Tidak. Ada di merek-merek lain? Tidak. Contohnya, entah itu di Asus, entah itu di Samsung, HP, Acer, dan lain sebagainya. Apakah si macOS ini ada di dalam komputer tersebut? Tidak. Oke, masih belum paham kayaknya ya. Oke, masih belum paham maksud yang saya bilangin. Nah, saya mau bertanya nih, kita balik dulu ke satu bagian Windows. Nah, kita sudah membahas yang namanya sistem operasi Windows. Benar ya, kita sudah membahas yang namanya sistem operasi Windows. Nah, si sistem operasi Windows ini biasanya terdapat di dalam merek apa aja? Ayo. Oke, Safir, boleh disebutin nih. Apple. Oke, Merek Apple. dari Apple itu Apple menggunakan macOS. Yang lain, berarti bukan Apple nih. Microsoft Windows, sistem operasi Windows itu Samsung. ada di mana? Oke, benar. Yang pertama ada Samsung. Kemudian HP, Sir. XP, kemudian Asus. Oke. Aku udah lupa laptopnya. Nah, dari sistem operasi Windows ini, kita tahu kalau semuanya memakai yang namanya Windows, kecuali merek Apple. Nah, seperti begitu ya. Sama ibaratnya dengan handphone. Handphone manapun itu memakai yang namanya Android. Benar? Itu memakai Android, kecuali yang namanya merek iPhone. iPhone itu adalah Apple. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa si teman ini, si sistem operasi macOS ini disebut eksklusif. Hanya karena kepada mereknya sajalah. Hanya kepada satu merek saja yang menggunakannya. Itulah yang mengakibatkan kenapa harganya mahal dan yang disebut juga sebagai eksklusif. Nah, di sini udah ada ya, hanya untuk perangkat Apple saja. Tidak mungkin macOS ini dipakai di contohnya di laptop Asus, entah itu laptop Samsung atau HP, Acer dan lain sebagainya. Nah,
mulai dikembangkan pada tahun 1984 untuk proyek yang bernama Lisa, yaitu adalah nama putri kandung pendiri Apple, Steve Jobs. macOS memiliki kestabilan yang lebih baik, tidak mudah diserang virus, dan memiliki keamanan yang tinggi. Nah, jadi tidak mungkin yang namanya eksklusif itu hanya di bagian mahalnya saja. Pasti memiliki keamanan juga yang lebih tinggi, yang lebih bagus daripada Android atau si Windows-nya. Kalau misalnya dari yang hadir saat ini ada 37. Saya mau bertanya seperti begini. Percaya tidak jika ada yang bilang ada harga, ada kualitas? Ayo. Percaya tidak? Ada harga, ada kualitas. Percaya, Sir? Percaya. Nah, contohnya seperti bagaimana nih? Ada harga, ada kualitas. Contohnya handphone. Oke, contohnya handphone. Coba dibandingin bagaimana kalau misalnya ada harga, ada kualitas itu. Contohnya nih, kita pilih itu adalah handphone nih. Handphone apa contohnya salah satu? Selain iPhone, kita bilang dulu Android, yuk. Samsung, Sir? Oke, nah contohnya itu adalah merek Samsung. Nah, Samsung itu memiliki variasi harga, benar ya? Variasi harga sampai sekarang yang paling mahal itu ada handphone, mereknya itu adalah Z Fold ya, kalau saya nggak salah ya. Yang dua ditutup jadi satu. Ya, Sir. Atau S20 Plus Ultra. Itu harganya di atas 30 jutaan. Jika kita bandingin dengan handphone yang harga 3 jutaan, jauh tidak perbandingan di bagian keamanan dan teknologi yang dikasih. Oke. Jauh, Sir. Jauh ya. Nah, Jauh. itulah yang menyebabkan kenapa ada harga, ada kualitas. Tidak mungkin harga 3 juta sebuah handphone dengan yang harga 30 juta itu sama. Nah, dari bentuknya aja sudah berbeda. Benar ya, dari bentuknya saja sudah berbeda. Kalau kita bandingin tadi Samsung yang harga 3 jutaan dengan handphone Z Fold itu yang bisa dibolak-balik seperti begitu. Nah, jadi kenapa si macOS ini, saya ulangin, kenapa si macOS ini eksklusif? Hanya karena perangkat Apple saja, hanya satu produk saja yang memakainya. Dan dia lebih memiliki keamanan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, tapi tadi kita sudah sebut nih, di bagian sistem operasi desktop, yang paling banyak digunakan itu adalah Windows sama Linux. Kenapa macOS tidak masuk? Ya karena tadi saya bilang itu hanya eksklusif saja. Hanya eksklusif saja. Bagi orang yang mampu baru bisa menggunakannya. Nah, kita masuk ke bagian yang ini. Linux. Ayo, saya pengen Gilbert, coba dibaca Gilbert. Gilbert Chen, bagian Linux. Linux dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Finlandia. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source, artinya pengguna bebas untuk mengembangkan dan mendistribusikan tanpa harus membeli lisensi sistem operasi ini. Beberapa generasi Linux yang diterima luas di pasaran adalah generasi Red Hat, Ubuntu, dan saat ini generasi Linux Mint. Oke, thank you, Gilbert. Nah, dari sini, Linux dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Finlandia. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Artinya, pengguna bebas untuk mengembangkan dan mendistribusikan tanpa harus membeli lisensi sistem operasi ini. Nah, kalau disebut juga sebagai open source, itu maksudnya adalah gratis. Open source itu maksudnya adalah gratis. Kita bisa mendapatkan sistem operasi ini secara gratis di Google. Di Google, tapi jangan asal mendownloadnya untuk membuatnya seperti begini. Itu yang pertama. Di sini katanya kata bebas untuk mengembangkan dan mendistribusikannya. Itu maksudnya adalah kita bisa mengubah-ubah si sistem operasi ini. Kita bisa mengubah-ubahnya sehingga seperti yang kita mau,
Tetapi ada kaidah-kaidah tertentu yang tidak dapat kita ubah. Nah, mungkin yang sebilang barusan ini tidak mengerti. Sebilang itu adalah handphone. Oke. Semua di sini pasti mempunyai namanya handphone atau gadget. Aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita itu rata-rata itu adalah open source. Contoh yang pertama itu adalah game. Nah, di sini sebilang itu game itu adalah Mobile Legends nih. Siapa yang suka main game Mobile Legends di sini? Nah, itu cowok atau cewek banyak nih, banyak aja yang suka. Nah, saya mau bertanya, di dalam sebuah game Mobile Legends itu adalah game open source, bersifat open source. Itu maksudnya adalah tadi kita bebas mengembangkannya dan mendistribusikannya. Ada yang paham tidak? Di dalam game Mobile Legends itu kita dapat mengembangkan dan mendistribusikannya. Ada yang paham tidak? Maksudnya itu bagaimana? Saya paham. Paham. Ayo, gimana salah Itu satunya? kayak kita di dalam game waktu itu kita bisa melakukan apapun semau kita. Oke, nah itu benar. Itu hampir benar. Tetapi saya kasih contoh yang pertama, di dalam sebuah game itu, kita dapat mengembangkan dan mendistribusikannya itu adalah kita dapat mengatur atau mengubah-ubahnya. Salah satunya, di sebuah game itu kita bisa mengubah analognya, contohnya. Kemudian arah tembaknya itu kita bisa perbesarin, kita bisa perkecilin. Kemudian skin-skinnya juga bisa kita ubah. Atau contohnya lain itu adalah game Battle Royale. Entah itu PUBG atau Free Fire, itu juga sama. Kita dapat mengubah-ubahnya, mau itu mengubah skinnya, nama kita sendiri, skin orangnya, skin senjata, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut juga sebagai pengguna bebas untuk mengembangkannya. Kita buat sesuatu yang sesuai dengan yang kita suka, tetapi ada kaidah-kaidah tertentu yang tidak bisa kita ubah. Nah, maksudnya kaidah-kaidah tertentu yang tidak bisa kita ubah gimana? Ya, kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak ada di dalam sebuah game tersebut. Kita bukan penciptanya. Jadi maksudnya ada game Free Fire, entah itu Mobile Legends, Free Fire atau PUBG, Roblox, dan lain sebagainya, itu salah satunya itu adalah cheat. Kita tidak mungkin memasukkan sebuah cheat ke dalam si game tersebut. Karena itu dapat merusak kaidah-kaidahnya tertentu. Itu dapat mengganggu permainan-permainan yang lainnya. Salah satu contoh kedua, di dalam aplikasi open source itu adalah WhatsApp. Nah, ayo coba sebutin sama di dalam WhatsApp itu kita bebas ngapain aja. Ayo. Ngechat, Pasang Oke. Coba pelan-pelan dibilang dulu. Yang pertama itu adalah kita bisa mengganti DP kita atau layar DP kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam WhatsApp kita bisa ngapain aja? Buat status. Oke. Buat status. Oke. Kemudian ada apa lagi? voice call orang. Oke. Nah, seperti begitu ya. Jadi di dalam WhatsApp itu. Oke, di dalam WhatsApp itu kita biasa bisa melakukan yang namanya mengganti status, mengganti DP, mengganti tema. Mengganti temanya, tema wallpaper chat kita juga bisa diganti dan lain sebagainya. Nah, itulah alasan atau penyebabnya kenapa open source paling banyak disukai oleh orang. Karena gratis, nggak usah bayar. Nah, jadi seperti begitulah open source itu udah gratis, kita bisa mengubah, tetapi ada kaidah atau aturan-aturan tertentu. Nah, kemudian saya bertanya sekali lagi nih. Saya mau bertanya, manakah lebih enak? Kita dikasih kebebasan, tetapi atau dikasih peraturan-peraturan yang tidak bisa kita gunakan? Ayo. Dikasih kebebasan, Sir. Nah, dikasih kebebasan, tetapi tidak yang namanya dikasih sebebas-bebasnya. Paham tidak sih maksud saya? Kita dikasih kebebasan, tetapi ada kaidah-kaidahnya atau ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh kita langgar. Benar ya?
Contohnya, di aturan sebuah keluarga, di dalam aturan rumah itu, kita boleh bermain handphone kapanpun. Tetapi ada waktu-waktu tertentunya tidak. Ada ya, ada waktu-waktu tertentunya. Jadi kita dikasih bebas untuk bermain sebuah handphone, tetapi ada aturan yang tidak boleh kita langgar. Contohnya, tidak mungkin kita bermain handphone di jam 3 pagi, tidak boleh mengganggu jam tidur kita. Nah, seperti begitulah contohnya. Sampai di sini, di bagian Linux dan yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyain? Tidak. Gimana? Sir, merek pertama iPhone apa, Sir? Merek pertama iPhone saya nggak tahu, tapi yang paling viral kemarin yang awal itu adalah iPhone 4 ya. iPhone 4 yang paling banyak digunakan waktu di zaman saya kemarin. Untuk iPhone 1, 2, 3 mungkin ada, tidak mungkin langsung menuju ke 4. Pasti ada yang pertama itu adalah iPhone 1. Nah, seperti begitu. Nah, tadi katanya saya udah bilang, di bagian Linux dan Windows itu adalah mereka yang paling sering digunakan. Mereka yang paling sering digunakan oleh para pengguna, yaitu Windows dan Linux. Nah, seperti contohnya itu adalah aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp itu bertujuan buat ngapain ini? Coba jelasin sama-sama. Di WhatsApp kita bisa ngapain aja? Di dalam, oke. Chat telepon secara jauh. Benar ya, kita bisa teleponan, kita bisa chat, yang ketiga itu kita bisa video call. Benar ya? Nah, dari ketiga ini, selain WhatsApp, ada aplikasi apa lagi yang sama memiliki seperti begini? Ayo. Selain aplikasi WhatsApp. Line. Ada Line, kemudian Telegram. Nah, Discord. Discord itu biasanya hanya untuk kepentingan bermain aja ya, benar ya? Hanya untuk bermain ketika bermain game sama teman-teman. Nah, tetapi ketiga ini, ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram. Mereka ketiga inilah yang bersaing secara sehat. Maksudnya, kita boleh memakai ketiga ini. Tapi yang paling banyak, yang paling sering digunakan itu yang mana nih? WhatsApp, Sir. WhatsApp ya. WhatsApp, Sir. Nah, sama juga seperti sistem operasi desktop. Ada beberapa merek sistem operasi desktop, tetapi yang paling sering itu adalah Windows. Nah, jadi contohnya ini adalah WhatsApp, ini adalah Line, ini adalah Telegram. Nah, jadi terserah kita mau pakai yang mana. Terserah kita mau pakai yang mana, tergantung kenyamanan kita. Jadi contohnya nih, aku bosan nih mau memakai Windows, boleh tidak aku menggantinya ke Linux? Boleh, boleh saja. Tetapi ya tergantung kita, lebih enak memakai yang mana. Contohnya juga sama seperti handphone, itu ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, ada Xiaomi. Nah, keempat itu bersaing secara sehat. Nah, kalau misalnya handphone kita rusak, aku mau coba merek lain, itu juga boleh. Nah, jadi mereka berempat ini saling bersaing, tetapi tergantung penggunanya mau pakai yang mana. Nah, kalau tadi Linux ini, dia open source, artinya bebas untuk mengembangkannya. Jadi contohnya di dalam sistem operasi ini kita bisa mengubah-ubahnya dengan aturan-aturan tertentu. Nah, waktu kita sudah tinggal 2 menit lagi. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain tidak? Sir, Iya. Kenapa? Linux itu untuk membuat aplikasi dan Sir. Linux itu sama seperti kalau saya bilang di dalam handphone atau smartphone itu. Sama seperti Android atau Apple. Nah, seperti begitu. Mereka sistem operasi itu, mereka lah yang menjalankan, mereka lah di bagian layarnya. Nah, seperti begitu, bukan Linux itu adalah aplikasi, tapi sistem operasi yang menjalankannya. Paham tidak? Ibaratnya seperti begini nih. Ada mobil merek Toyota, oke? Ada mobil merek Honda. Nah, Linux ini adalah mesinnya. Linux ini adalah mesinnya. Sampai di situ, paham tidak? Gimana? Paham ya?
Nah, waktu kita sudah habis, sudah 9.35. Ini mungkin nanti di minggu depan kita akan bahas sedikit lagi. Kita akan mengulas sedikit lagi tentang pembelajarannya. Ini udah lewat 35, kita akhirin sampai di sini. Kita berjumpa di minggu depan. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Baik.